Saya ingin menyampaikan pendapat tentang PLN. PLN ini mendapat PMN 10 triliun, Pak. Tapi di dalam PLN ini ada satu masalah, surplus energi, gitu, Pak. Kapasitas terpasang di PLN itu sekarang 350 gigawatt hours. Konsumsinya cuma 257 GWh. Artinya surplus, Pak, 26%. Kalau dikonversikan, dihitung, surplus energi itu ada 123 triliun, Pak, di dalam PLN. Jadi yang saya ingin tanyakan, ini kenapa begitu banyak aset harta uang, apapun ceritanya ini, Pak, meminta PMN lagi 100 triliun, 10 triliun. Apakah si Dirut dan jajaran ini tidak bisa mengoptimalkan dengan menjual energi ini ke manufaktur, industri, dan lain-lainnya, Pak? Karena yang terpakai itu data yang ada 1,2% dari kapasitas yang ada, gitu. Dan seperti Pak Hilmi tadi bilang, Pak Dirutnya ini agak setelannya tinggi, Pak, gitu. Dihubungi, dikasih tahu, diinformasi, dia nggak mau balas, nggak mau jawab. Kalah lagi presiden. Gitu. Jadi kalau seorang Medan bilang, jangan sombong kali kau Olay. Gitu. Begitu, Pak Darmawan. Ya kalau sombong ganti aja, Pak Eri. Ngapain? Kita ini kan wakil rakyat, ngasih tahu, masukan, Pak, untuk perbaikan. Bukan mau minta uang dia. Apa pula sombong-sombong itu? Yang sombong itu Tuhan, Pak, yang boleh. Itu, Pak. Jadi saya lihat ini belum layak lah, Pak. Dikaji benar-benar. 10 triliun ini dia punya 123 triliun loh, Pak. Suruh jualan dia. Saya pernah ngomong di WA. Jual kompor. Kasih setiap penduduk kompor listrik. Kan terserah, Pak. Yang kelebihan tadi. Pak Erick pun pernah itu. Saya lihat mulai sosialisasikan kompor listrik. Tapi kawan itu, Pak, sila itu tak mau dengar dia. Nah, jadi saya kecewa sama seperti Pak Kilmi itu. Kalau kami sama Martin tuh, Pak Martin tuh lay kami, Pak, bilang di Medan gitu. Nah itu, Pak, ini kajian saya mengenai PLN. Belum layak dia, Pak. 123 triliun, banyak uang dia. Dia manja ini, minta 10 lagi, 10 triliun. Saya ingin bertanya tentang oversupply. Tahun lalu misalnya, Pak, kapasitas listrik terpasang di PLN ini 350.000 gigawatt hour, kan? Sementara konsumsinya hanya 257.000 atau surplus 26%, Pak. Nah, itu yang kami lihat di PLN ini, listrik kebanggaan kita ini, PLN yang Bapak pimpin. Dan pola struktur ini relatif sama 10 tahun terakhir, Pak, sebelum Bapak sampai sekarang. Saya sarankan, Pak, harusnya kan PLN ini aktif, Pak, menggerakkan sektor industri manufaktur gitu kan, agar penggunaan listriknya kan makin banyak, makin optimal begitu. Karena kalau kami lihat sektor industri itu tahun lalu sebelum pandemi, setelah pandemi, konsumsinya masih rendah, Pak Dirut. Contoh itu 2019 konsumsinya 1,2% dari total penggunaan listrik nasional, ya kan? Jadi artinya, Pak, untuk apa kelebihan surplus energi itu Bapak tidak bisa masarkan gitu. Sementara ini Bapak, saya tanya, minta uang ke negara kan, Pak. Terus ada ADB, Pak, ADB yang Bapak pinjam itu 8,8 triliun ya, Pak, ya, 600 juta dolar. Sementara Bapak punya harta, kalau istilah ini perusahaan, Bapak punya harta yang harus dijual. Kalau dihitung itu, Pak, 123 triliun yang mubazir gitu. 123 triliun, Pak. Ini Bapak cuma minta 10 triliun gitu. Bagaimana menjual yang 123 triliun itu, Pak, ke sektor industri manufaktur segala macamnya? Itu kan yang Bapak harus usahakan, Pak, gitu. Dengan direksi Bapak, Direktur Jawa, Bali, Sumatera gitu. Itu yang saya ingin ingatkan, Pak Darmawan.
Gitu. Jadi jangan Bapak melihat wah PMN gedor nih, Menteri Keuangan, PTP Komisi 6 gitu. Tapi Bapak di dalam Bapak ini banyak duit loh Pak. Gitu. Itu Pak Darmawan. Saya itu aja mengingatkan itu aja gitu. Kayaknya Bapak kurang marketingnya ini. Kami kemarin ditugasi oleh kantor dan negara ini ada melakukan kunjungan kerja reses Pak. Setiap 2 bulan. Kami ditugaskan ke Banda Aceh dan bertemu dengan staf Bapak Kementerian BUMN, Ibu Purba atau siapa itu, dan seluruh direksi perseroan BUMN. Ketika dipaparkan, saya melihat Pak, salah satu yang saya lihat tidak masuk akal, perkebunan lagi Pak, PTPN 1 di Aceh dengan luas 23.000 hektar, tapi dari 10 tahun lalu merugi gitu. Ketika saya tanya, ini baru untung tahun ini. Saya bilang, kenapa seperti itu Pak? Sementara sebagai pembanding sawit rakyat yang hanya 50 dan 100 hektar, setahun mungkin bisa miliar dia dapat. Kenapa yang 23.000 hektar PTPN 1 milik negara rugi dan harus disubsidi oleh holding? Artinya ini salah satu tugasnya Pak Erik dan deputi ataupun dirjennya ini. Cukup nggak ini Pak untuk mengkoordinir, untuk mensupervisi mereka? Apa kebijakan Bapak ketika kebun yang nilainya triliunan rugi dibiarkan? Kan harus ambil tindakan Pak. Kalau dirutnya sekarang diganti, dirut yang lalu kenapa dilepaskan saja gitu? Kenapa nggak bertanggung jawab dia? Karena ini kan punya negara Pak, jadi logikanya harus untung Pak itu kalau kebun sawit itu Pak. Kalau rugi itu penipuan namanya, penggelapan dan manipulasi gitu. Dan saya menghimbau, mungkin Pak Erik tidak bisa tangan sendiri, kan ada kejaksaan Pak, ada BPKP yang hanya tinggal Bapak surati untuk memeriksa ini gitu. Jangan dibiarkan Pak, kasihan rakyat melihat asetnya digerogotin, direksinya memperkaya diri, kita di sini ribut Pak, ribut. Bagaimana Pak Erik? Bagaimana Pak Erik pun pusing. Bagaimana ya? Gitu. Nah, itu harus ada action juga Pak, gitu. Supaya juga nama Bapak baik Pak. Nama Bapak naik terus terkerek gitu. Iya kan Pak Jul? Betul nggak? Itu dia Pak. Itu yang aspirasi yang dari kunjungan kerja kemarin yang ingin saya sampaikan. Dan mohon jangan ragu-ragu Pak Erik ini menindaknya gitu. Dan jangan dibiarkan Pak. Saya dengarnya kesal. Saya dengar aspirasinya dari masyarakat aja. Ya, 23.000 hektar rugi. Alasannya beban operasional, utangnya banyak. Saya bilang, Pak Dirut, kamu kan tidak buka lahan baru. Tidak ada kebun tebu yang kamu subsidi. Kenapa bisa merugi? Dia tidak bisa jawab. Gitu. Artinya ini kan seperti kertas leces dan kerap itu kan Pak, kayak nanti. Kalau dibiarkan ini merugi Pak. Kalau diperbaiki ya bisa menguntungkan.